Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memperkenankan kepada kita banyak sekali kenikmatan demi kenikmatan. Bahkan ketika kita berbicara ini pun adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara yang terbaik daripada kita membalas setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan selain itu juga kita mengekspresikan dengan cara menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Ada dua kenikmatan yang disampaikan kepada kita jarang disadari oleh manusia. Pertama adalah kenikmatan waktu luang, yang kedua adalah kenikmatan kemampuan. Jadi kesehatan atau kemampuan dan waktu luang. Tapi ada satu lagi kenikmatan yang sebenarnya merupakan kenikmatan yang terbesar, yaitu adalah keimanan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tanpa keimanan kita tidak akan bisa untuk mengumpulkan kebaikan demi kebaikan. Kalau seandainya manusia itu tanpa ada keimanan, sejatinya dia tidak ada bedanya dengan mayit. Bahkan justru lebih parah daripada mayit. Tahu mayit Bapak Ibu sekalian? Tahu. Mayit bisa sholat? Enggak. Mayit bisa sedekah? Enggak. Mayit bisa puasa? Enggak. Orang-orang yang enggak beriman lebih parah daripada mayit. Kenapa? Karena mayit itu tidak bisa sedekah, tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa ngumpulin pahala. Tapi juga mayit tidak bisa ngumpulin dosa. Mayit enggak bisa berzina, mayit enggak bisa ngomongin orang, gitu ya, karena sudah jadi mayit. Mayit nggak bisa nyakitin orang, nggak bisa maling, nggak bisa nipu, itu nggak bisa. Jadi mayit itu nggak bisa ngumpulin pahala, juga tidak bisa ngumpulin dosa. Kalau orang nggak beriman pada Allah senantiasa akan ngumpulin dosa, tapi tidak bisa ngumpulin pahala. Makanya kita itu harus berterima kasih pada Allah. Yang paling besar adalah karena nikmat keimanan. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang hidupnya dari awal sudah muslim merasa bahwa keimanan ini kayak sesuatu yang sudah ya udah lahir juga sudah muslim. Tapi mungkin orang-orang yang kayak saya itu benar-benar memahami seperti apa namanya nikmat keimanan. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, saya ngisi udah kemana-mana. Seluruh Indonesia insya Allah sudah saya jalanin. Saya sampai ngisi ke luar negeri. Saya sampai ngisi setiap waktu. Dari 2002 saya masuk Islam, saya langsung ngisi kajian sampai sekarang. Sudah 20 tahun saya ngisi kajian. Tapi bapak saya belum masuk Islam. Coba, sedih nggak kira-kira rasanya? Kita ngomong tentang kebaikan kepada orang lain, kita ngomong tentang pahala pada orang lain, kita pengen masuk surga bareng-bareng sama orang lain, tapi ternyata bapak sendiri, ibu sendiri belum masuk Islam. Apakah saya minta kepada Allah? Minta. Di depan Ka'bah saya nangis-nangis minta. Tapi apakah Allah menunjukkan jalan hidayah? Belum. Artinya adalah apa? Hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Kesehatan iya, betul. Waktu luang iya, betul. Tapi yang paling mahal kenikmatan yang Allah berikan adalah keimanan. Dan itu kadang-kadang jarang disadari oleh manusia. Termasuk nanti dan kita bahas dalam keluarga. Itu adalah kenikmatan yang paling besar. Maka sebelum kita berterima kasih atas kenikmatan kita sehat, kenikmatan kita punya waktu luang, maka kita seharusnya berterima kasih pada Allah bahwasanya kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena jangankan Felix Xiao yang mendakwai bapaknya, bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang mendakwahi pamannya secara langsung, orang yang paling dekat sama beliau, orang yang beliau cintai dan mencintai balik kepada beliau, itu saja kalau Allah tidak berkehendak, Allah belum memberikan hidayah. Maka kita bersyukur, kita semua yang hadir di sini, tentu saja kita tidak sedermawan Abu Thalib. Kita tidak ngasih uang sebagaimana Abu Thalib ngasih uang pada Rasulullah. Kita belum pernah membela Rasulullah dengan darah dan nyawa seperti Abu Thalib. Tapi semuanya di sini, walaupun kita mungkin tidak selevel pertolongannya kepada Rasulullah seperti Abu Thalib, tapi kita dikasih keimanan.
Makanya senantiasa berpesan, Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan ini yang sering dilupakan oleh para ibu-ibu, terutama di zaman-zaman sekarang. Kenapa saya katakan ibu-ibu? Karena gini, ibu tahu nggak bahwasanya ibu-ibu itu kan namanya kan umi-umi, ya kan ya. Kan ibu-ibu kan umi-umi, dalam bahasa Arab ya umahat, ya kan ya. Tapi kan dalam bahasa Indonesia kan umi-umi. Umi atau ibu itu adalah dasar kata dari ummah. Tadi kan baru ada bu guru ummah tuh, ya kan ya. Ummi, itu artinya ibu. Ummah artinya adalah yang lahir dari ibu-ibu. Jadi kalau kita bicara tentang umat Islam atau ummah Islam, itu nggak akan beres sebelum ibu-ibunya beres. Serius. Makanya pada hari ini ada banyak yang mau saya ceritain, tapi pelan-pelan aja. Toh kita kan nggak ketemu cuma kali ini aja ya. Kecuali kalau setelah ini aku dipanggil Allah, bisa jadi. Tapi kalau selama aku masih dikasih tugas oleh Allah, kita pasti akan ketemu ibu-ibu sekalian. Maka pelan-pelan aku jelasin. Ummah itu diambil daripada ibu. Kalau ibunya benar, maka umatnya benar. Kalau ada orang-orang lain bilang ibu itu kalau dalam bangunan dia seperti pilar-pilar ini loh, tiang-tiang ini. Kalau tiang 4 ini hilang, saya nggak yakin ibu-ibu berani di bawah sini. Nah, bayangkan kalau ibu-ibunya error, ibu-ibunya nggak bisa diatur, ibu-ibunya barbar gitu kan ya. Apa yang terjadi pada umat? Ya, kita lihat aja umat yang sekarang gitu kan ya. Karena umi-uminya tidak kuat dalam menanggung beban umat. Nah, salah satu kemudian yang menjadi problematika pada zaman sekarang, ibu-ibu ini terus dibombardir. Kalau kita bicara umat, itu adalah ibu-ibu. Kalau kita bicara keluarga, ya itulah ibu-ibu. Ibu-ibunya ini senantiasa dibombardir. Jadi sekarang setan itu gak suka sama bapak-bapak. Serius, setan tuh gak suka sama bapak-bapak. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak digoda, setan rugi. Bapak-bapak digoda satu, dia cuma sendirian yang rusak. Dan dia biasanya gak mau ngajak-ngajak yang lain. Bapak-bapak tuh gak mau ngajak-ngajak yang lain. Tapi ibu-ibu, satu ibu-ibu dirusak sama setan, 3 rusak sama dia. Coba bayangin, minimal 3 rusak sama dia. Siapa aja yang rusak? 1, dirinya sendiri. 2, suaminya pasti rusak. Yang ketiga, anak-anaknya. Maka setan tuh zaman sekarang suka banget sama ibu-ibu di zaman sekarang. Nah, ibu-ibu ini diberondong. Salah satu diberondongnya dengan cara apa? Ibu-ibu itu mikir bahwasannya yang berarti di dunia ini adalah materi, bukan keimanan yang kita bahas tadi. Sehingga ketika dia didik anaknya, tanpa sadar dia ngarahin anaknya ke materi. Ketika dia ngomong sama suaminya, tanpa sadar dia arahkan suaminya untuk nyari materi sebesar-besarnya. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Contoh, pernah nggak kita dengar? Nggak ada sih di sini Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak kita dengar ketika ada anak, lalu kemudian dia kuliah, lalu ibunya bilang, "Dek, itu lo lihat tetangga itu kuliahnya ke luar negeri loh, Dek. Dia menggambarkan kesuksesan sama dengan materi. Itu loh tetangga sudah punya mobil Pak. Masa kita mobilnya belum ganti-ganti, tetangga sudah ganti mobil baru?" Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau orang kuliah di luar negeri baru berhasil. Kalau orang bisa jalan-jalan ke luar negeri, travel ke luar negeri baru berhasil. Kalau orang punya rumah luas mewah baru berhasil. Tanpa sadar, dia kemudian ibu-ibu ini mengarahkan anak dan suaminya untuk jadi orang-orang yang materialis. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Nah, maka pada kali ini di pertemuan pertama ini aku pengen jelasin sesuatu yang paling penting. Yaitu adalah kenapa sih kita itu harus belajar Islam. Kenapa sih kita tuh bahkan harus jadi seorang muslim. Karena di dalam Islam itu keimanan harusnya mengubah. Keimanan harusnya mengubah. Nah, sebelum aku jelasin keimanan harusnya mengubah, aku pengen jelasin sebelumnya. Alhamdulillah sekitar 2 pekan yang lalu aku resmi jadi warga Panduraya. Alhamdulillah. Jadi aku tinggal di sekitar sini, alhamdulillah. Jadi kita pindah dari Jakarta ke Bogor. Dan aku biasanya ketika pindah ke satu tempat, aku senantiasa mau untuk punya kayak apa ya, memberikan sebuah khidmat terhadap dakwah. Maka aku cari-cari
masjid mana yang kira-kira yang bisa untuk memfasilitasi. Alhamdulillah kemudian Masjid Al-Mutakin mau memfasilitasi. Karena itulah untuk sementara waktu aku sudah sampaikan pada pengurus masjid dan sudah sampaikan pada beberapa orang yang lain, aku belum menerima kajian-kajian selain di sini. Nah, jadi bagi ibu-ibu sekalian nanti ba'da dari sini, Ustadz bisa ngisi ke tempat kami, Ustadz bisa ngisi ke tempat kami. Belum bisa. Untuk sementara aku mau bangun program di sini dulu. Kenapa bangun program di sini? Nanti pelan-pelan akan aku jelaskan pada ibu-ibu sekalian. Karena kita kan bukan pengen sekali tembak. Kita pengen ini lari maraton ibu-ibu sekalian. Aku nggak mau ibu-ibu cuma datang ke sini sekali rame. Enggak, tapi ibu-ibu harus punya endurance, harus punya daya tahan yang lama untuk kita bareng-bareng meramaikan dan memakmurkan masjid ini. Nah, kira-kira gitu ibu-ibu sekalian. Siap ibu-ibu sekalian? Siap. Karena insya Allah aku berkomitmen untuk itu. Berkomitmen setiap Senin sudah aku atur. Mudah-mudahan kalau selama aku masih diberikan kesehatan dan umur, insya Allah kita akan ketemu. Dan aku bukan hanya mau ibu-ibu datang ke sini, tapi benar-benar kita menjadi jamaah. Benar-benar kita jadi bareng-bareng, jadi keluarga. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah aku berusaha untuk memperhatikan ibu-ibu sekalian, tapi ibu-ibu juga harus komit bahwa kita bareng-bareng ingin meramaikan masjid ini. Nah, karena masjid ini sudah punya semua, kecuali masjid ini perlu diramaikan lagi dan perlu ditambah lagi kegiatannya. Nah, jadi alhamdulillah aku sekeluarga udah pindah ke sini, kita tinggal di dekat-dekat sini dan kita sudah nyiapin program-program untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian berupa program keluarga. Kenapa program keluarga? Karena yang disasar oleh orang-orang jahat juga keluarga. Kan udah aku bilang, setan tuh sudah bosan menyasar bapak-bapak. Yang disasar adalah ibu-ibu. Kalau mau ngancurin keluarga, yang paling harus dihancurin adalah ibu-ibunya. Kenapa? Karena bapak-bapak tuh nggak penting ibu-ibu sekalian, paham ya? Yang sekarang penting tuh ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu punya kekuatan yang bapak-bapak nggak punya. Betul begitu? Betul. Contoh, ibu-ibu tuh nggak pernah salah. Itu salah satu kekuatannya ibu-ibu, ya. Bayangkan ibu-ibu sekalian, saya tuh berkali-kali di jalan ketemu ibu-ibu naik motor, itu sen ke sebelah kiri, beloknya ke kanan. Ketika ketabrak, ibunya yang marah. Kita tanya, ibu kan tadi kan sen ke kiri, kenapa ke kanan? Ibunya bilang, iya maksud saya tuh supaya kamu ke kanan, karena saya mau ke kiri. Ya udahlah gitu kan ya, mau bilang apa lagi. Nah, itu kekuatan ibu-ibu yang gak ada pada bapak-bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas ibu-ibu itu lebih berat daripada tugas bapak-bapak. Nanti akan saya sampaikan ada kajian. Kenapa ibu-ibu di zaman sekarang itu lebih penting daripada bapak-bapak. Nah, itu sedikit pengantar. Dan kalau ibu-ibu mau datang kemari, mau bawa anak juga gak ada masalah. Mau dia lari-lari dan segala macam gak ada masalah. Karena insya Allah aku memaklumi, karena aku juga punya anak. Jadi kalau seandainya jangan sampai ibu-ibu datang ke sini, lalu anaknya dititipin ke orang. Atau misalnya dibiarin gitu aja, dikasih TV, dikasih gadget. Jangan, mendingan dibawa ke sini aja. Nah, daripada dia di rumah, ibu mau pergi pengajian ya, kamu jangan ikut-ikutan. Jangan sampai kita mengurus diri kita sendiri, tapi anak kita justru tidak terurus. Mau bawa anak-anak nggak ada masalah, gitu ya. Nah, itu adalah sedikit pengantar dari aku untuk awalan. Dan pada hari ini, aku akan sedikit membahas tentang perkara yang paling dasar, yaitu kenapa kita belajar Islam dan kenapa kita itu harus Islam. Dan apa sebenarnya esensi daripada Islam. Nah, sekarang untuk memulai kajiannya, aku mau nanya, ibu-ibu boleh jawab. Menurut ibu-ibu, Islam itu apa? Inti dari Islam itu apa? Ada yang tahu? Inti dari Islam itu apa? Selamat, ya. Karena Islam berasal dari kata aslama, artinya selamat. Tapi intinya apa? Berserah diri, tauhid dan segala macam. Kapan kita tahu orang itu sudah berhasil berislam atau belum? Kapan kita tahu orang itu sudah berhasil berislam atau belum? Kapan kita tahu? Kalau dia sholat, awalnya dia nggak sholat, dia jadi sholat. Apalagi kira-kira? Apa?
puasa, ibadah segala macam. Oke, aku pengen ngasih tahu. Dulu ceritanya, agama Islam ini kan bukan agama baru ya, ibu-ibu sekalian. Agama Islam ini kan agama yang lama banget. Dari awal Nabi Adam itu sudah dikatakan sebagai muslim, orang yang berserah kepada Allah. Walaupun agama Islam itu adalah agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad, tapi prinsip agama ini sudah ada dari zaman Nabi Adam. Bisa difahami sampai di sini ibu-ibu sekalian? Nah, seluruh nabi-nabi itu punya tugas. Tugas para nabi adalah berdakwah. Tugas para nabi adalah ngasih tahu manusia. Kenapa manusia itu perlu dikasih tahu? Karena manusia itu kalau dibiarkan pasti ngaco. Manusia tuh kalau dibiarkan pasti ngawur. Paham sampai di sini? Oke, cara ngelihatnya gimana? Ibu-ibu pernah lihat tanah di luar, pernah lihat? Tanah di luar pernah lihat ya? Tanah pekarangan pernah lihat? Tanah kalau ibu-ibu tanemin bunga, maka muncul bunga. Tapi masih ada rumputnya, masih ada lalangnya, yang kita cabutin ya, masih ada. Tapi kalau ibu-ibu nggak nanemin apa-apa, maka tumbuhnya bunga. Enggak, yang numbuh apa? Rumput, lalang, yang jelek-jelek muncul. Manusia sama. Manusia tuh sama kayak tanah. Kalau tidak ditanami perkara-perkara yang bagus, pasti dia akan tumbuh perkara-perkara jelek. Paham sampai di sini? Maka kalau ibu-ibu sepekan aja nggak ikut pengajian, itu sudah rugi. Kenapa? Pasti ibu-ibu jadi jelek. Itu sudah pasti. Bukan Felix yang ngomong. Yang ngomong adalah Allah. Wal asri, demi lalunya waktu, demi pergantian waktu, demi waktu itu sendiri yang terus maju ke depan. Gak bisa waktu dipaus, gak bisa. Gak bisa waktu dihentikan, gak bisa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia pasti semuanya merugi. Manusia itu akan jadi jelek terus. Kecuali yang dipelihara kata Allah. Dipilih illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Oke, manusia kayak tanah. Kalau tanah dibiarin yang muncul apa ibu-ibu sekalian? Rumput-rumput liar yang jelek, mengganggu dan menyusahkan. Kalau ditanam bunga yang muncul apa ibu-ibu sekalian? Bunga. Tapi rumput liarnya masih muncul? Masih. Jadi kalau ada orang belajar sholat pasti masih ada jeleknya. Ada orang puasa pasti masih ada jeleknya. Orang ikut pengajian kadang-kadang masih ngomongin orang mungkin. Karena kalau kita tanam bunga yang jelek-jelek juga pasti muncul. Tapi kalau ada orang gak mau untuk ikut kebaikan, gak ikut pengajian, gak sholat, gak ibadah, mesti dia tambah jelek. Paham ya? Maka ulama-ulama dari dulu bilang, kalau ada ibu-ibu yang capek, kalau ada ibu-ibu yang sibuk untuk ngurusin kebaikan, untuk datang pada kebaikan-kebaikan, bagus. Karena kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang tidak disibukkan hidupnya dalam kebaikan, pasti hidupnya disibukkan dalam keburukan. Oke, mau contoh lagi, lihat ya. Punya anak, siapa yang punya anak 1? Angkat tangan. Anak 2, anak 3. Yang lebih dari 3, bagus, ini the best. 5, ajib, di luar kebiasaan. Oke, luar biasa ya, Masya Allah. Oke, ibu coba lihat, ada ibu-ibu yang gak mau didik anaknya. Katanya apa? Susah didik anak saya. Udah biarin aja mereka mau ngapain terserah. Mau keluar apa kemana terserah. Mau baca buku apa biarin. Mau berteman sama siapa bebas terserah. Aku gak mau didik. Kenapa? Didik anak capek atau tidak capek? Didik anak tuh capek banget. Dikit-dikit mesti diomelin, dikit-dikit mesti diomongin, kadang-kadang kesel gitu kan ya. Kadang-kadang kayak pala mau pecah, kayak kuping dibor gitu kan ya. Dengerin anak, capek didik anak-anak. Tapi kalau ibu-ibu gak didik dan capek sekarang, nanti di masa depan ibu-ibu bakal lebih capek lagi. Betul? Karena manusia tuh semua sama. Kalau gak diajarin yang muncul apa? Rumput liar, maksiat. Gitu kan ya. Tapi kalau kita ajarin dia jadi baik walaupun yang jahat-jahatnya masih tetap ada. Nah, kalau kita bahas tentang Islam, para nabi itu ngasih tahu tentang manusia untuk nanemin bunga-bunga di dalam dirinya.
untuk berbuat kebaikan dalam dirinya. Itu dari zamannya Nabi Adam sampai dengan zamannya yang terakhir, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak di maintenance, kalau tidak diajarin, manusia apa tadi? Ngawur. Manusia apa tadi? Ngaco. Sudah pasti ngaco, sudah pasti ngawur. Contoh, siapa kesini naik motor? Siapa kesini naik mobil? Siapa yang naik mobil? Siapa yang naik mobil? Nah, saya mau nanya, ibu-ibu sudah pernah ngetes belum? Itu setirnya pas lagi nyetir dibiarin lurus, terus kemudian digas dibiarin aja, nggak usah dipegang lagi. Kira-kira gimana? Itulah orang kalau nggak dikasih aturan, paham ya? Aturan tuh kan harus digini-giniin tuh, harus disetir, di maintenance. Yang naik motor lepas tang pernah? Ini udah lurus nih jalan nih, terus kita lepas tang. Dia pasti minggir, kalau nggak ke kanan ke kiri, paham? Manusia itu pasti ngaco. Ingat baik-baik, kalau ibu-ibu malas datang ke pengajian, ibu-ibu harus ingat. Kalau ibu-ibu lagi malas ibadah, lagi malas nyari ilmu, ibu-ibu harus ingat. Kalau kita nggak capek nyari ilmu, besok kita akan capek di maksiat. Paham sampai di sini? Contoh, aku pengen contoh, bukan nakut-nakutin. Tahun ini saja dari Januari sampai Desember sudah ada sekitar 7 sampai 12 ibu-ibu yang datang ke aku. Lalu bilang, "Ustadz, tolong saya, anak saya tuh pesantrenan. Anak saya tuh sudah hafal 15 juz. Ada yang sudah hafal 30 juz. Anak saya pesantrenan dari SD sampai SMA, tapi tiba-tiba dia bilang, Tuhan saya sekarang bukan Allah." Serius, 7 sampai 12. Sekarang lagi rame-ramenya. Lagi rame-ramenya orang baca buku, nonton YouTube. Karena sekarang referensi sangat banyak sekali. Referensi-referensi buruk itu membuat mereka mengakui yang bukan Tuhannya adalah Allah. Nyari Tuhannya yang lain. Kayaknya aku lebih nyaman pergi ke tempat ini deh daripada pergi ke masjid. Ini yang terjadi 7 sampai 12. Aku tanya sama orang tuanya, "Ibu, anak ibu di mana?" "Pesantren." Ketika pesantren pulang ibu ajak ngobrol enggak? Enggak, kan sudah sekolah di pesantren. Hayo. Padahal ibu-ibu itu adalah madrasah. Ingat ya, ibu-ibu sebelum pesantren adalah madrasatul ula wal aula. Kata para ulama, ibu-ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak dan paling utama bagi anak-anak. Itu adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu gak boleh lepas. Ada lagi ibu-ibu yang lebih ekstrim. Dia bilang, "Ustadz, kenapa tiba-tiba anak saya mau murtad? Dia mau nikahnya sama yang bukan muslim, Ustadz. Saya salah apa? Padahal saya selalu tahajud. Padahal saya selalu baca Quran." Saya tanya sama ibunya, "Ibu mohon maaf, anaknya nonton film apa aja?" "Nonton filmnya biasa aja." "Bacaan bukunya apa aja?" "Bacaan bukunya juga biasa aja." Aku tanya lagi, "Sekolahnya di mana?" "Sekolahnya di sekolah A." Ternyata sekolahnya sekolah bukan sekolah muslim. Malah sekolah agama lain. Paham Bapak Ibu sekalian? Wajar nggak kira-kira? Wajar. Maka kita tuh harus senantiasa nyari ilmu. Kalau kita nggak nyari ilmu, kalau kita nggak berislam dengan benar, kita nggak di maintenance, kita pasti ngaco, kita pasti ngawur. Hatta seorang ustadz, hatta seorang kiai. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Allah ngasih syariat itu biar kita nggak ngaco, biar kita nggak ngawur. Walaupun dia seorang, "Alah ustadz nggak apa-apa," nggak bisa. Ustadz kalau nggak ikut aturan juga pasti ngawur. Ustadz kalau nggak nyari ilmu lagi juga pasti ngaco. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, berarti garis merah dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad adalah mereka bawa syariat yang harus didakwahkan. Paham sampai di sini? Nah, dakwah ini ada macam-macam ibu-ibu sekalian. Ada nabi-nabi seperti Nabi Isa. Tahu Nabi Isa? Bahasa baratnya Yesus. Tahu ya? Yesus sama Isa sama atau beda? Sama. Sama kayak bahasa kitanya Musa. Bahasa sananya Moses. Gitu kan ya? Sama kayak bahasa kita Harun. Bahasa sananya Aaron. Sama kan? Sama. Kayak Musa, kayak Isa, kayak Harun. Ini tipe nabi yang bersifat lokal. Tipe nabi bersifat apa? Lokal. Karena nabi-nabi yang baru aku sebutkan tadi dan teman-temannya juga itu diminta hanya berdakwah pada orang-orang Bani Israel. Hanya diminta berdakwah pada siapa? Bani Israel. Bani Israel itu siapa Ustaz? Nanti kapan-kapan kita cerita. Jelas ya. Tapi ini nabi-nabi tipe lokal. Nabi Isa, apakah dia seluruh mendakwai manusia seluruh dunia? Tidak.
Karena dia cuma diminta dakwah pada siapa? Bani Israel. Buktinya apa Ustaz? Lihat di dalam Al-Quran, baca Al-Quran, begitu Isa berkata pada kaumnya, dia berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nah itu berarti dia cuma mendakwai Bani Israel aja, bukan seluruh manusia. Ada nabi tipe 2, namanya nabi tipe global. Nabi tipe apa? Global. Kalau yang pertama tadi tipe apa? Lokal. Kalau yang kedua tipe apa? Kalau nabi tipe lokal dakwanya cuma ke Bani Israel. Kalau nabi tipe global dakwanya kemana? Seluruh dunia. Nabi kayak gini siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Itu disuruh dakwah ke seluruh manusia. Disuruh dakwah ke seluruh dunia. Pertanyaanku sederhana. Di zamannya Nabi Ibrahim sudah ada merpati pos atau belum? Internet? Streaming wifi, live YouTube? Telepon? Belum. Surat pos? Belum. Tapi bayangin. Nabi Ibrahim ketika dia bawa agama Allah, lalu disuruh mendakwakan ke seluruh dunia, kira-kira tugas berat atau tugas ringan? Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, kalau kata-kata saya, kayaknya berat banget tugas saya ini ya Allah. Saya tuh cuma sendirian, pengikut gak seberapa. Tapi yang didakwain seluruh dunia. Ini kayaknya gak sempet ya Allah. Sedangkan umur saya terbatas, betul? Maka beliau berdoa, ya Allah tolong utus orang yang ngelanjutin saya. Untuk berdakwah ke seluruh dunia. Ngapain? Tugasnya bacain ayat-ayat Allah. Lalu membuat mereka paham tentang Al-Quran, paham tentang As-Sunnah dan mensucikan hati mereka. Setelah itu Nabi Ibrahim wafat. Berarti ada lagi orang yang dakwah ke seluruh dunia setelah beliau? Tidak ada. Setelah beliau ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, Zakaria, Isa. Enggak ada lagi yang di seluruh dakwah untuk ke seluruh dunia. Nabi globalnya enggak ada lagi. Lalu siapa setelah Nabi Ibrahim? Nabi global berikutnya yang ditunjuk oleh Allah. Tebak siapa? Maka Allah turunkan dalam surat Al-Jumu'ah jawaban daripada doa Nabi Ibrahim. Apa jawaban doa daripada Nabi Ibrahim? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pelan-pelan nanti ngebul. Udah Bapak sekalian. Apa jawab? Udah pusing belum? Kecepatan enggak ngomongnya? Kecepatan? Oh enggak. Kalau kecepatan ngomong ya. Iya, silakan. Kalau kecepatan ngomong ya, kan kita kan ketemu terus, jangan diem-diem aja. Oke, apa jawaban Allah kepada doa Nabi Ibrahim? Allah jawab, adalah Allah. Dia yang menjawab doa yang sudah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Apa jawaban Allah? Dia sudah mengutus di antara manusia keturunan Ibrahim di sekitar Ka'bah yang Ibrahim tinggikan pada saat masanya, seorang manusia keturunan Ibrahim di sekitar Ka'bah dari kaum yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, Rasul Muhammad yang tugasnya seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Apa tugasnya? 1, membacakan kepada manusia ayat-ayatnya. Yang kedua, mensucikan hati mereka, wa yuzakkihim. Yang ketiga, dan mengajarkan Al-Quran pada mereka. Yang keempat, mengajarkan sunnah pada mereka. Sudah dijawab doanya? Sudah, perhatikan. Dan Allah melanjutkan, sebelum Allah mengutus Muhammad dan mengajarkan 4 hal ini, mereka sebelumnya adalah orang-orang yang tersesat secara nyata. Paham sampai di sini? Apa hubungannya dengan yang dari tadi kita bahas? Tentang keimanan, tentang keluarga, tentang Islam, intinya apa? Catat baik-baik, mau catat di buku boleh, mau catat di kepala boleh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, baru dikatakan berhasil di dalam keislaman
atau saya sebagai seorang pendakwah baru berhasil di dalam dakwah saya kalau ada perubahan. Kalau ada apa? Perubahan. Tolong dicatat baik-baik di kepala kita. Jangan sampai pengajian kita tiap hari Senin nggak ada perubahan. Paham maksudnya? Kalau nggak ada perubahan, saya gantung sepatu. Oh bukan, itu pemain bola ya. Gantung mic gitu kan ya. Berhenti dakwah, enggak gitu kan ya. Tidak boleh tidak ada apa? Perubahan. Itu inti daripada Islam. Itu inti daripada Al-Quran. Itu inti daripada dakwah. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang kena dakwah, orang-orang yang masuk Islam, semuanya apa? Berubah. Oke, kita coba lihat. Felix Xiao sebelum masuk Islam, sipit. Sesudah masuk Islam, nggak berubah dong. Gagal dong saya masuk Islam. Gitu nggak sih? Sebelum saya masuk Islam, laki-laki. Sesudah saya masuk Islam, tetap laki-laki. Gagal dong saya. Oke, yang dimaksud bukan perubahan fisik. Mungkin kadang-kadang perubahan yang kelihatan fisik, tapi yang dimaksud adalah perubahan apa? Perubahan perilaku. Perubahan apa? Perilaku. Contoh, Felix Xiao sebelum masuk Islam, kalau ibu-ibu lahir, kalau ibu-ibu di sini sudah tahun 2002 atau ibu-ibu ada yang di kampus IPB pada tahun 2002, saya masuk Islam 2002, saya tuh kalau jalan kemana-mana ke kampus itu saya pakai celana panjang tapi dalamnya celana pendek. Jadi ketika keluar kelas main basket pakai celana pendek, paham ya? Tapi setelah saya masuk Islam, apakah pernah orang ngelihat saya pakai celana pendek di luar? Enggak, karena itu aurat. Jelas sampai di sini? Berarti ada perubahan pada diri saya? Berubah. Sebelum saya masuk Islam, saya enggak pernah bangun subuh. Bangunnya paling cepat jam 6:30. Tapi sekarang hidup saya berubah. Dulu makanan favorit saya babi. Jelas? Karena nenek saya masaknya babi terus. Maka ada babi cincang, ada babi panggang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan babi. Tapi zaman sekarang setelah saya masuk Islam, saya masih makan babi? Tidak. Berarti ada perubahan atau tidak? Ada perubahan. Itu inti daripada Islam. Dan ini ketika kita lihat lagi dalam sejarah, suatu waktu pernah kaum muslim terdesak di kota Makkah. Mereka disiksa karena keislaman mereka. Mereka mau sholat disiksa, dimaki, dipukulin. Akhirnya mereka hijrah ke Habasyah. Setelah mereka hijrah ke Habasyah, ada yang nyusul hijrah ke Habasyah juga dari orang-orang Quraisy. Lalu mereka bilang sama rajanya, "Raja, ini ada orang-orang bodoh di antara kami, pemuda-pemuda yang gila, mereka mau merusak negeri Anda. Kembaliin orang-orang muslim ini kepada kami, biar kami bisa siksa mereka." Yang ngomong siapa? Namanya Amr bin As. Belum masuk Islam pada saat itu. Orangnya pinter banget. Pinter apa? Pinter provokasi. Ya samalah kayak netizen Indonesia, itu kan ya, pinter provokasi. Dia bilang, ada dari kami pemuda-pemuda bodoh, mereka semuanya gila, mereka datang ke negeri Anda, pengen ngacau negeri Anda, kembalian kepada kami, biar kami bisa untuk mengurus mereka. Akhirnya raja bilang, oke, muslim semuanya ke sini. Benar kalian mau mengacau di negeri kami. Benar kalian ini adalah fundamentalis, teroris dan ekstremis. Nah, kira-kira gitu kalau zaman sekarang. Lantas yang muslimnya menjawab begini. Coba lihat. Kaitkan dengan bahasan kita tadi. Muslimnya menjawab begini. Gimana nih kita? Gimana nih kita? Siapa di antara kita yang ngomong? Yang lain bilang, oh jangan saya, jangan saya. Oh saya gak bisa ngomong. Akhirnya karena mereka patuduh-tuduh kalau kata orang Sunda mah. Maka salah seorang ditunjuk. Salah seorang ditunjuk namanya Ja'far bin Abu Thalib. Ketika dia ditunjuk ngomong di depan raja, perhatikan kata-katanya. Wahai paduka raja, kami datang ke negeri Anda karena kami disiksa beribadah di negeri kami. Memang betul kami tidak masuk agama nenek moyang kami. Memang betul kami juga tidak masuk dalam agamamu, wahai paduka raja. Tapi saya pengen cerita paduka raja. Oh ya silahkan cerita. Lalu Ja'far bilang, dulu kami pemakan darah. Darah kami makan. Dulu kami makan bangke. Bangke kami makan juga. Kami suka ngomongin orang.
Kami berzina dengan siapapun yang kami suka. Kami tidak hormat sama orang tua. Kami sembah berhala-berhala. Kami tidak peduli harta halal ataupun haram. Asal itu kami dapat, kami ambil. Kami tidak peduli dengan masyarakat yang lemah dan yang kami peduli hanya yang kaya saja. Kami kalau ketemu orang-orang tua kami enggak hormat. Kalau ketemu anak-anak muda kami enggak sayang. Sampai Allah turunkan kepada kami seorang nabi yang kami tahu nasabnya apa, bagus nasabnya. Lidahnya senantiasa berbuat jujur dan mengajarkan kami untuk berbuat jujur. Dan dia orang yang bisa dipercaya. Dan yang diajarkan cuma menyembah pada Tuhan yang satu. Jangan bohong, jangan ambil harta orang, jangan maling, jangan makan bangke, hormat pada orang tua, sayangi yang muda, beribadah hanya kepada Allah. Lalu kami disulitkan. Kira-kira rajanya dengar itu gimana? Oh, benar kamu ini, yang ini yang salah ini. Kenapa? Perubahan. Paham sampai di sini? Felix Xiao masuk Islam, lalu bilang pada bapak ibunya, mami, papi, Felix masuk Islam. Kira-kira reaksi bapak ibu saya gimana? Reaksi bapak ibu saya gimana? Wah luar biasa. Itu bapak saya langsung debat. Karena bapak saya tuh logis. Saya tuh punya pikiran yang logis diwarisi salah satu dari bapak saya. Bapak saya debat, kenapa Islam? Kenapa enggak agama yang lain? Kamu coba lihat orang-orang muslim. Lihat coba kalau mereka janji enggak ditepati. Lihat tempat-tempat mereka kotor, jorok. Lihat mereka ada segala macam enggak jelas. Kenapa kamu masuk Islam? Itu bapak saya ngajak debat logika. Ibu saya nangis. Lalu di depan saya kakak saya bawa pisau. Lik awas ya kalau mami ada apa-apa ya. Awas ya kalau. Jadi ini ada film action, ada film drama dan ada film horor, paham ibu sekalian? Ketika saya masuk Islam, saya ngomong begitu pada bapak saya, ibu saya nangis-nangis. Lalu kemudian saya bilang, gimana mami, ada apa? Ibu saya bilang, apa saya harus bersujud pada kamu? Bayangin, ibu yang ngelahir kita bersujud di depan kita. Tega nggak kira-kira? Enggak. Lalu kemudian apa mami harus bersujud di depan kamu supaya kamu masuk lagi dalam agama yang lama? Saya bilang gini, saya nggak bilang waktu itu saya lagi sedih, saya teringat dengan sebuah kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas namanya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah dibilang sama ibunya, wahai anakku, kalau kamu nggak balik lagi ke agama yang lama, maka lihat ibu nggak bakal makan sampai mati di depanmu. Lalu kemudian Sa'ad bilang apa? Wahai ibu, tidak ada yang bisa menghalangi cintaku kepada kamu. Saya tuh paling menyayangi kamu. Tapi kalau kamu nggak mau makan, supaya aku murtad, kira-kira begitu. Dan walaupun kamu punya 1000 nyawa, satu persatu keluar di depan mataku, aku tetap tidak akan mau keluar daripada Islam. Apakah saya ngomong begitu sama ibu? Aku ngomong gitu sama ibu? Enggak. Karena kalau yang aku ngomong itu dia pasti tambah nangis, paham? Yang harus kita tunjukkan apa? Perubahan. Dia nggak perlu tahu yang kita pelajari. Dia nggak perlu tahu ibadah kita kayak apa. Tapi mulai dari situ kita nggak pernah mengeraskan omongan kita kepada orang tua. Kalau ketemu orang tua kita hormat. Kalau dia panggil kita datang. Kita bawain dari sini oleh-oleh. Kita bawain apa yang dia suka. Itu namanya perubahan. Paham? Karena kalau kita debat mereka, Islam ini yang paling benar. Mami nggak tahu Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Percuma. Paham ibu-ibu sekalian? Tapi ada satu yang gak bisa ditolak sama orang. Apa? Perubahan. Paham sampai di sini? Coba ibu-ibu di rumah. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang sering curhat. Ustadz, saya tuh pergi pengajian. Gimana ya caranya supaya bapak-bapak juga ikut mau ngaji? Betul? Ustadz, saya tuh pergi ikut pengajian Ustadz. Tapi kok suami saya tuh gak setuju. Mungkin belum dikasih perubahan. Kamu kok pergi pengajian pulang tambah judes gitu kan ya. Misalnya. Kadang-kadang, ini namanya interaksi sama keluarga. Kadang-kadang suami itu gak perlu ceramah. Suami itu gak perlu dalil dan gak perlu ayat. Paham ibu sekalian? Karena kalau istri saya, contoh ya, saya lagi bilang. Umi misalnya, Umi bisa masakin ini gak? Bisa masakin makanan gak? Kok nyuruh-nyuruh istri? Bukankah Rasul itu adalah orang yang paling mandiri di rumah gitu kan? Enggak, aku cuma aus aja, tolong ngambilin minum atau makanan, kayak kan aku lagi lapar. Enggak, bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman gini-gini. Aku bisa langsung bilang, sorry ya, aku enggak perlu mama dedeh di rumah, paham? Enggak, maksudku gini,
Perubahan itu nggak bisa ditolak, paham ya? Kalau ibu-ibu setelah pergi pengajian itu lebih bisa taat atau lebih bisa membuat suaminya senang, suaminya pasti bilang, kamu pergi pengajian terus aja gitu kan. Kenapa? Kamu jadi baik ternyata. Dan dari situ dia akan ikut pengajian. Dan ini pengalaman ketika di Jakarta awal-awalnya ibu-ibunya dulu ikut. Lama-lama suaminya bilang, kok dia jadi lebih soleha, kok dia jadi lebih memperhatikan saya, kok dia jadi lebih sayang sama anak-anak, tutur katanya berubah, lebih mudah diingatkan. Dia penasaran, ngajimu di mana? Al-Mutakin. Ah ikut yuk, ikut. Nah artinya perubahan itu yang gak bisa ditolak, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Dan itu tugas para nabi. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah tadi Allah akhiri ayatnya dengan wa ingkanu min qablu lafi dolalim mubin. Sebelum orang tuh ngaji mereka sesat. Sebelum orang tuh ngaji mereka ngawur. Sebelum orang tuh ngaji mereka ngaco. Tapi setelah mereka ngaji mereka berubah. Apa aja perubahannya? Oke, kita cek satu-satu apa aja perubahannya. Oke, kita coba lihat ayatnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Oke, ada 4 ya. Perubahannya ada berapa? 4. Siapa yang guru? Angkat tangan. Siapa yang guru? Ada yang guru? Yang ngajar? Nggak ada. Ya karena hari ini lagi sekolah ya pada ngajar semua. Oke. Setiap orang adalah guru. Setiap orang adalah guru. Saya guru. Ini para ustadzah di depan adalah guru. Ibu-ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Sekarang aku mau ngasih tahu pendidikan modern. Mereka mengatakan ada 4 perubahan pada manusia. Pendidikan modern tahun 2000-an, tahun 1900-an. Mengatakan setelah diteliti ada 4 perubahan pada manusia. Ada berapa? 4. Al-Quran bilang dari ribuan tahun yang lalu ada berapa? Kita cek satu-satu. Menurut teori pendidikan modern, perubahan pertama namanya perubahan kognitif. Bingung kan? Apa ini perubahan kognitif? Oke, pokoknya kalau bingung nggak apa-apa. Perubahan kognitif adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, perubahan apa? Kognitif. Yaitu perubahan apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, namanya perubahan afektif. Apa namanya? Afektif. Afektif itu apa? Dari tidak mau menjadi mau. Oke, itu adalah perubahan kedua namanya. Yaitu perubahan dari tidak mau menjadi mau. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, namanya perubahan motorik. Apa namanya? Motorik. Yaitu perubahan dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, perubahan apa? Dari tidak bisa menjadi bisa. Itu perubahan yang ketiga. Yang keempat, yang paling panjang, perubahan behavioral. Atau perubahan tingkah laku atau perilaku yang kita omongin tadi. Yaitu adalah perubahan apa? Dari tidak nyaman menjadi nyaman. Oke, yang pertama dari apa? Tidak tahu menjadi. Yang kedua apa? Tidak mau menjadi mau. Yang ketiga apa? Tidak bisa menjadi bisa. Yang keempat apa? Dari tidak nyaman menjadi nyaman. Aku jelasin dari teori pendidikan modern. Jadi gini ceritanya. Kalau kita ngajarin anak-anak atau ngajarin siapapun, yang harus pertama diulik adalah akalnya dulu. Akal tuh seorang kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, tanaman itu kemarin anakku baru tanya, Abi, kita kan nanam tanaman supaya dia nahan air ya Bi ya. Karena baru ngelihat Cianjur. Itu kan ya, gempa sekaligus longsor dan segala macam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dia nanya, Abi, kita kan nanam tanaman supaya dia bisa nahan air ya Bi ya. Aku bilang, iya. Lalu gimana cara dia nanam air Bi? Oh, gimana ya caranya ya? Menurutmu gimana? Aku tanya. Karena bagi anak aku tuh tanaman tuh ketika ditanam dia nahan air di atas kayak baskom. Jadi airnya ditanam di atas. Aku bilang bukan. Nah, air ditahan oleh tanaman itu di akar-akarnya. Di akar-akarnya. Kayak gimana Bi? Oke, buka YouTube. Ketik.
soil erosion without plants and with plants. Nah, kira-kira gitulah. Erosi air tanpa tanaman atau dengan tanaman. Oh, ternyata ada tanah kosong. Tanah ada mulsa sama tanah ada tanaman. Disiram air sama banyaknya. Ternyata yang tanah biasa longsor, tanah yang ada mulsa keluar air tapi keruh. Lalu tanah yang ada tanaman enggak keluar dan kalau keluar netes-netes dan bersih. Lalu bilang, oh jadi akar tuh kayak kapas ya Bia, kayak tisu ya Bia kalau dikenain air. Iya kira-kira kayak gitulah. Bisa dipahami? Itu dari tidak tahu menjadi namanya perubahan kognitif. Tapi apakah dia akan melakukan apa yang dia tahu? Belum tentu. Berapa banyak di antara kita orang-orang sudah ke pesantren tahu cara sholat tapi nggak mau sholat. Berapa banyak orang-orang di pesantren tahu cara tutup aurat tapi nggak mau nutup aurat. Karena itu harus ada perubahan yang kedua. Dari tidak mau menjadi mau. Yaitu apa? Kalau tadi adalah akal, sekarang hati. Maka hati ini dengan cara apa? Dimotivasi. Diajak supaya dia pengen. Yuk kita nanam pohon yuk. Nama anak saya Gozi. Kita healingnya kita itu bukan pergi jalan-jalan. Healingnya kita nanam pohon dan nanam rumput. Jadi selain ustadz saya tukang taman. Paham ibu-ibu sekalian? Yuk Ji kita nanam yuk Ji. Wah capek. Yuk Ji gak apa-apa nanam aja. Nanti kamu akan tahu. Kamu akan seneng setelah nanti tanamannya tumbuh. Awalnya kita nanamin tahu kan rumput-rumput kecil itu. Rumput-rumput gajah. Tahu gajah mini kita tanam. Pas ditanam awal jelek atau bagus? Jelek, pocol sini, satu pocol sini, satu pocol sini, sini lagi, satu lagi sini, dan jorok, kotor, betul kan ya? Tapi begitu kena hujan, sebulan berikutnya itu tanah ketutup rumput dan hijau luar biasa. Ji, sini Ji, coba lihat, seneng gak? Seneng, besok diajak mau. Paham ya? Itu cara latihan untuk mengubah dari tidak mau menjadi mau dengan perasaan. Tazkiyatun nafs, kalau kata orang zaman sekarang mah, itu adalah dari tidak mau menjadi mau. Oke, yang pertama dari tidak tahu menjadi tahu. Mainannya di mana? Akal. Yang kedua, mainannya di mana? Hati. Dari tidak mau menjadi mau. Yang ketiga, dia mau nih, dia tahu nih, dia mau, tapi belum tentu bisa. Paham ya? Aku mau dakwah Ustadz, aku mau ngisi Ustadz, tapi caranya gimana? Ini namanya perubahan motorik. Orang sudah mau nanam, lalu sudah tahu nanam, sudah mau nanam, gini cara nanam yang benar ya. Kalau ini tanamannya, ini cara bikin media tanamnya. Yuk lihat Abi, coba kamu sekarang buat. Kamu sudah lihat Abi, sekarang kamu buat. Nah besoknya sudah kita ajarin, kamu buat sendiri, Abi gak lihat. Nah, itu cara untuk melatih orang, motorik. Cara untuk sholat, cara untuk puasa, itu perlu dilatih. Yang keempat behavioral. Orang sudah tahu, orang sudah mau, orang sudah bisa, tapi belum terbiasa. Belum apa? Terbiasa. Apa fungsi terbiasa? Mengotomatisasi sesuatu. Contoh, siapa yang lahir tahun 80-an? Yang lahir tahun 80-an. Oke, angkat tangan yang lahir tahun 80-an. Yang 70-an. Yang 2000-an gak usah angkat. Karena Anda gak tahu. Oke, yang lahir tahun 70-an dan 80-an, aku mau ngetes otomatisasinya. Jangan dijawab ya, gak usah dijawab, aku cuma mau ngetes aja. Apapun makanannya, minumannya, gak usah jawab. Kenapa Anda kepikir hal yang sama? Itu namanya otomatisasi. Paham sampai di sini? Gimana kalau anak-anak kita sudah terbiasa otomatis berbuat baik? Enak gak? Enak. Sudah terbiasa berbuat baik. Nah itu namanya perubahan behavioral. Itu menurut teori modern. Sekarang kita lihat teori Al-Quran yang jauh lebih powerful. Sekaligus mengakhiri kajian kita, nanti kita masuk ke sesi diskusi. Di dalam Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Lihat, perhatiin baik-baik. Pertama, yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah. Paham sampai di sini? Oke, pernah dengar kata tilawah? Pernah. Asalnya sama seperti yatlu, tala artinya membaca. Tapi ini letak trikinya bahasa Arab, bukan triki. Ini letak pentingnya belajar bahasa Arab. Ini letak pentingnya pengajian. Kalau cuma baca di dalam Al-Quran, jamin gak bakal ngerti.
Tapi kalau dikasih tahu sama ustadz atau ulama atau guru-guru kita, maka kata-kata yatlu alaihim ayatihi ini bukan hanya membacakan. Tapi artinya adalah menyadarkan. Menyadarkan pada manusia ayat-ayat Allah. Ayat itu apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Contoh, siapa yang tinggalnya di perumahan? Angkat tangan. Siapa yang pernah ke perumahan? Oke, semuanya. Nggak ada yang nggak pernah ke perumahan. Serius. Oke, yang pernah ke perumahan. Di mana kita melihat mewah atau tidaknya perumahan? Apa ciri-ciri mewah atau tidaknya perumahan? Rumahnya loh Ustadz. Ya belum sampai rumahnya. Apa? Yang paling pertama gerbang. Gerbang itu sangat menentukan perumahannya apa. Betul? Maka perumahan-perumahan itu ya belum jadi rumahnya. Belum jadi fasilitasnya, gerbangnya dulu, ya kan ya. Dan setiap Anda pergi ke perumahan yang mewah, pasti gerbangnya aneh-aneh, betul? Ada piramid kebalik lah, ada gerbang tingginya minta ampun, gitu kan ya. Bisa difahami? Ada gerbangnya muter-muter dari emas dan segala macam. Intinya dia pengen ngasih tahu ini perumahan-perumahan yang keren, elit, betul ya? Itu tanda-tanda perumahan keren, paham? Coba perhatikan baik-baik. Orang tidak akan pernah mau taat sama Allah kalau dia belum kenal siapa Allah. Orang gak akan tahu perumahan itu bagus kecuali kalau dia lihat tanda-tanda. Contoh. Ibu-ibu yuk kita ziarah misalnya. Contoh ziarah virtual namanya nih ya. Ziarah di pemikiran, imajinasi. Ibu-ibu yuk kita ziarah. Kemana Ustadz? Ke tempat teman saya. Siapa dia Ustadz? Sultan. Oke. Ya udah, ibu-ibu jalan naik bis. Saya pemandu wisata. Ibu-ibu coba lihat. Lihat sebelah kanan ibu-ibu. Iya. Apa itu Ustadz? Wah, keren banget. Ada gerbangnya terbuat dari emas, mutiara dan segala, bisa kelap-kelip dan bisa muter-muter. Wah, ini gerbangnya keren banget. Ini gerbang perumahan apa Ustadz? Ini bukan gerbang perumahan. Ini adalah gerbang pekarangan rumah. Keren banget nih orang Ustadz. Oke, lihat sebelah kanan, wah itu rumahnya ya Ustadz ya kok bagus banget. Ada putih berlantai 3, keren minimalis dan perabot-perabotnya kayaknya mahal. Lalu aku bilang, bukan, itu rumah satpamnya doang. Jelas di sini. Oh itu Ustadz, Masya Allah danaunya bagus ya Ustadz ya. Ada banyak tanaman-tanaman, infinity pool dan segala macam. Ini danau untuk pelihara apa Ustadz? Ikan lele? Bukan, itu swimming pool pribadinya. Paham kira-kira? Kalau saya udah jelasin segala macam kayak gini, ibu-ibu akan mikir apa? Ini baru gerbang pekarangan ya. Ini baru rumah satpamnya ya. Ini baru kolam renangnya ya. Orangnya sekaya apa ya? Aku bakal ketemu orang penting ini. Betul? Kalau ibu sudah tahu, maka ibu-ibu akan mensucikan diri. Akan baru mau untuk bikin sesuatu. Kayaknya bajunya salah nih. Pakai baju yang bagus yuk. Pakai parfum yang wangi, nyisir dulu dan segala macam. Orang kalau sudah tahu siapa yang ditemui, masuk dia akan mau menyucikan dirinya. Dia akan mau siap-siap, merasa rendah. Baru setelah itu dia baru ketemu. Oke, kita sampai di titik mana? Yatlu alaihim ayatihi, menyadari tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba lihat, kapan manusia mau taat sama Allah? Kapan manusia mau taat sama Allah? Kalau dia sadar Allah itu siapa. Paham ya? Kapan itu? Ketika dia lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Aku tuh ya belajar tanda-tanda kekuasaan Allah. Tiap hari aku berusaha berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi gak semagik ketika gempa kemarin. Betul? Aku lagi ada di depan komputer, tiba-tiba kok pusing kepala. Gitu kan ya, jalan keluar kok miring. Gitu kan ya, ke depan kok wah itu sudah kayak chaos gitu. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian. Ketika terjadi kayak gitu, apa yang aku pikirin? Jalan aja gak bisa rata. Gimana dengan saudara-saudara kita yang di Cianjur itu? Yang jalannya sampai retak, patah, rumahnya habis. Aku baru bangun rumah di Bogor. Lalu ketika aku lihat video itu, tiba-tiba ada yang rumahnya hancur padahal baru dibangun. Aku ngerti bagaimana perasaan dia. Dia kan naruh semua di rumahnya itu. Tiba-tiba habis dalam waktu 2 menit. Bisa difahami? Tanda-tanda kekuasaan Allah.
Itu kalau kita pahami, siapa yang disebut pertama kali sama orang? Ya Allah, ya Rob, ya Gusti, dan segala macam. Orang kalau tahu tanda-tanda kekuasaan Allah, dia baru mau taat sama Allah. Bisa dipahami ibu sekalian? Contoh lagi, orang menjelang mati, itu pasti mau ibadah. Karena dia sudah gak bisa mengelakkan tanda-tanda kekuasaan. Oh iya benar ya, hidup tuh gak selama-lamanya ya. Bisa mati ya. Pas Covid kemarin ingat? Ketika bulan apa itu? Bulan Agustus ya. Sehari bisa ada 8 kali innalillahi wa inna ilaihi rajiun di sini. Instagramku itu sudah berubah jadi kayak papan duka. Wah ibu sekalian, hari ini ustadz ini meninggal, besok ustadz ini meninggal. Seolah-olah kayak mau tuh deket banget. Yatlu alaihim ayatihi adalah mengenalkan Allah pada manusia. Sehingga manusia tahu kepada siapa dia berhadapan. Pernah lihat orang disambar petir? Pernah lihat orang disambar petir? Belum, tapi di TV-TV pernah lihat orang disambar petir gosong semua. Pernah lihat pohon disambar petir? Pernah lihat pohon tumbang, kena angin? Kemarin hujan angin apa yang terjadi di rumah kita? Minimal bocor, ada beberapa yang melayang dan segala macam. Coba bayangin, itu baru makhluknya Allah. Bagaimana dengan Allah yang kayak kita akan berhadapan dengan dia nanti? Orang yang menyadari tanda-tanda keberadaan Allah, tahu kepada siapa dia berhadapan. Paham sampai di sini? Wa yuzakihim, dan dia merasa lemah karena dirinya sudah sadar dia jadi mau taat sama Allah. Secara perasaan dia bilang, ya Allah, Allah tuh kuat banget dan aku lemah banget. Itu sudah 2. Yatlu alaihim wa yuzakihim. Dalam arti contoh, kapan seorang karyawan mau taat sama seseorang? Kalau dia tahu itu bosnya. Betul? Contoh, pernah kejadian ada seorang pemilik perusahaan pakai bajunya nggak seperti pemilik perusahaan. Dan dia pemilik perusahaan besar. Dia datang ke front office. Tolong panggilin dong Pak Amran misalnya. Pak Amran ini adalah general manager di gedung itu. Gedung itu dia yang punya, perusahaannya dia yang punya. Lalu kemudian front office-nya bilang, Bapak sudah daftar? Bapak sudah buat janji? Mohon maaf ya, Bapak harus tunggu dulu di sini. Kenapa front office itu tidak mau taat sama bosnya? Karena dia nggak tahu siapa bosnya. Paham sampai di sini? Contoh lagi. Di masjid seringkali ada bapak-bapak yang sholat. Pakai bajunya koko putih. Orangnya biasa. Santai aja kayak orang-orang yang lain. Lalu dia manggil, Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Pak. Gitu kan ya. Saya menganggap dia biasa aja. Sampai saya tahu ayat-ayatnya. Di kesempatan yang lain dia pakai baju kebesarannya. Dia pakai jasnya yang warna putih. Lalu kemudian dia pakai terus stetoskopnya. Ternyata dia ahli bedah nomor 1 di Indonesia. Apakah perbuatan saya ke dia beda dengan yang awal? Tentu saja beda. Saya nggak manggil lagi, ya Pak apa kabar? Ya Dok, gimana kabarnya Dok? Daripada disuntik mati, paham ya sekalian? Paham ya? Jadi orang tuh bisa jadi nggak hormat, bisa jadi nggak atat karena belum tahu kepada siapa dia berhadapan. Bayangin, contoh lagi, kita ketemu bapak-bapak lagi, orangnya biasa. Kita biasa juga sama dia, sampai kita tahu pas dia lagi pakai baju dinas. Ternyata baju dinasnya di sini bintangnya ada 3. Kira-kira gimana? Beda nggak anggapan kita di awal sebelum sama sesudah kita tahu? Beda. Allah juga sama. Kalau kita tahu Allah, kita kenal Allah, cara kita memperlakukan Allah akan berbeda. Itu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Persis dengan teori pendidikan modern tadi, sama. Itu kan ya, pertama soalan akal, yang kedua soalan hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau orang sudah tahu siapa bosnya, kalau orang sudah tahu siapa yang gaji dia disuruh-suruh mau gak? Maulah. Kalau dia sudah tahu, ya dia bos, dia gaji saya. Kalau dia gak saya taati, apa yang terjadi? Potong gaji. Kalau gak dipecat, paham sampai di sini? Sekarang kita tahu, kenapa orang gak mau taat? 1, dia gak kenal siapa bosnya. Yang kedua, dia merasa dia masih hebat. Yang ketiga, dia gak tahu gimana caranya. Maka yatlu alaihim ayatihi wa yuzakim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia diajarin cara taat pada Allah. Gini ya cara sujudnya. Kalau Anda mau nyenengin Allah, ini ya omongannya. Kalau Anda mau untuk baik di dalam lingkungan, gini ya caranya. Allah dan Rasul menunjukin pada kita. Itu yu'allimuhumul kitaba wal hikmah yang terakhir. Oke, saya mau nanya dulu. Ibu-ibu,
Semua orang yang di pesantren itu paham nggak cara sholat? Paham. Bisa sholat nggak? Bisa. Mau sholat? Ada yang mau, ada yang nggak mau. Tapi taruhlah ibu-ibu, nggak usah orang pesantren, ibu-ibu deh, nggak usah pesantren terlalu jauh. Ibu-ibu sudah mau untuk benerin anaknya. Ibu-ibu sudah tahu cara benerin anaknya. Ibu-ibu tahu saya benerin anak saya dari mana, untuk ngerubah anak saya dari mana. Pengen semua anaknya baik? Pengen semua anaknya soleh? Semua pengen, semua mau, semua tahu caranya. Tapi apakah bisa kita memastikan anak-anak kita pasti soleh? Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Maka di dalam Al-Quran coba cek, tidak dikasih Allah hikmah kecuali orang-orang khusus. Enggak dikasih Allah hikmah kecuali orang-orang khusus. Siapa mereka? Para nabi pasti dikasih hikmah. Ahli ibadah kayak Luqmanul Hakim, dia dikasih hikmah. Siapa lagi? Orang-orang sabar dikasih hikmah. Makanya kalau kita sudah tahu, kita sudah mau, kita sudah bisa, yang berikutnya minta pada Allah. Ya Allah, istiqomahkan aku dalam mencari ilmu. Ya Allah, jadikan Masjid Al-Mutakin tempat dapat hidayah. Ya Allah, jadikan kami ini bisa berkeluarga, bisa berukhuwah di dalam Islam, buat perubahan di dalam Islam. Itu hikmah. Itu sedikit pendahuluan. Jadi pendahuluan pengajian. Jadi besok-besok apa yang kita kaji? Semua yang berkaitan dengan keempat hal tadi, gitu ya. Kita berusaha kasih tahu ibu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak bisa kita akan latih menjadi bisa, dan kita sama-sama minta hikmah pada Allah, akan terjadi perubahan perilaku kepada kita. Dan ibu-ibu sekalian, aku mau cerita lagi. Salah satu harapan yang aku berdoa kepada Allah ketika aku hadir di Bogor adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Dan ketika Allah menjadikan aku di Bogor, lalu kemudian difasilitasi untuk bisa buat program di Masjid Al-Mutakin, maka aku coba untuk membuat sebaik-baiknya program itu. Yang akan menjadi salah satu tes bagi kita adalah nanti Ramadan pada tahun depan. Yang itu terlihatnya lama, padahal itu tinggal 3 bulan sampai 4 bulan lagi. Nah, kita pengen untuk buat program-program bagi Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan. Untuk keluarganya sekalian. Kita sudah siapkan program untuk anak-anak. Dalam bentuk taman kisah, dalam bentuk storytelling dan segala macamnya. Kita sudah siapkan untuk remaja. Untuk ibu-ibu kita sudah coba sekarang. Nanti kita akan buat untuk itikaf dan segala macamnya. Tapi perubahan itu harus kita buat. Ingat ya, di kepala kita harus ada apa tadi? Perubahan. Dan yang aku sampaikan pada teman-teman masjid, prioritas kita yang pertama kubah masjid. Prioritas kita yang pertama apa? Kubah masjid. Mau nanggung bareng-bareng ibu-ibu sekalian? Mau nanggung bareng-bareng ibu-ibu sekalian? Mau nanggung bareng ibu-ibu sekalian? Takbir! Prioritas pertama kubah masjid kita buat agar tempat ini nyaman untuk nanti kita menjalani aktivitas-aktivitas ibadah kita ketika bulan Ramadan. Nah, maka insya Allah nanti setelah ini akan ada pengumpulan dana. Baik di Kerenceng nanti juga ada, juga baik nanti silahkan di depan aku lihat sudah ada QRIS masjid, sudah ada nomor rekening masjid. Ayo kita bantu-bantu bareng-bareng di sini. Aku sudah insya Allah sudah bilang pada keluarga, sudah janji sama keluarga, kita coba untuk buat masjid ini senyaman mungkin untuk para jamaah. Ya, jadi kita ngajak ibu-ibu untuk nanggung bareng-bareng. Kalau sendirian Felix gak akan mampu, yakinlah. Aku memang dikasih oleh Allah rezeki, tapi gak akan cukup untuk sendirian saja. Makanya kita perlu bareng-bareng untuk sama-sama mengurusi masjid ini. Dan mudah-mudahan tugas ibu-ibu laksanakan, tugasku aku laksanakan juga. Tinggal kita minta Allah agar Allah meridhoi setiap apapun yang keluar daripada kita. Tapi nanti insya Allah pengumpulan dananya setelah tanya jawab. Sekarang tanya jawab dulu, ada yang pengen ditanyakan atau didiskusikan? Ahlan wa sahlan.